Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman Hamdun. Saya mahasiswa Universitas Islam Indonesia Cirebon di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester di mata kuliah Komunikasi Terapeutik yang diampuh oleh Ibu Mia Nur Islamiyah, yang menugaskan untuk setiap mahasiswanya beropini tentang etika berbicara dengan perspektif Islam. Langsung saja, istilah etika sering kita samakan dengan istilah moral. Istilah etika dan moral memiliki makna yang sama, yaitu saling berkaitannya sistem nilai perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga membentuk pedoman atau penetapan standar penilaian perilaku seseorang atau kelompok untuk menentukan apakah suatu perilaku dianggap benar atau salah. Sedangkan berbicara adalah suatu peristiwa, menyampaikan tujuan, gagasan, dan perasaan hati seseorang kepada orang lain. Terdapat 4 syarat dalam sebuah pembicaraan, yaitu yang pertama, berbicara jika ada kebutuhan atau keperluannya saja, yang intinya mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Yang kedua, berbicara sesuai pada waktu dan tempat. Yang ketiga, berbicara secukupnya, dan yang keempat, menggunakan bahasa dan tutur kata yang baik. Sebagai seorang muslim, kita memiliki Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup di dunia sekaligus sebagai sumber yang paling otentik dan terpercaya. Begitu juga dengan etika berbicara, sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis sebagai kaidah prinsip atau etika komunikasi dalam Islam. Dalam hadis Nabi, qulil haqqa wa in kana namuron, katakanlah apa yang benar walaupun itu rasanya pahit. Begitu pula dalam Al-Quran dijelaskan prinsip berbicara yang pertama, yaitu qaulan karimah, perkataan yang mulia. Agama Islam mengajarkan penggunaan bahasa yang luhur saat berkomunikasi dengan siapapun. Qaulan karimah mengandung prinsip utama dalam etika komunikasi Islam, yaitu bahwa penghormatan dan komunikasi Islam harus menghormati orang lain. Prinsip yang kedua yaitu qaulan sadidah, perkataan yang benar atau lurus. Prinsip ini berarti suatu pembicaraan harus bersifat lugas dan tidak membingungkan. Kata-kata yang benar dipancarkan dari ucapan yang murni sehingga dapat mengetuk pintu dan mengenai sasaran yang dituju, sehingga dapat mengenai sasaran lawan bicara, upaya mengetuk pintu akal dan hati mereka. Mengatakan kebenaran berarti jujur dan menjauhi kebohongan. Yang ketiga, prinsip qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Prinsip ini mengandung kata atau ungkapan yang sesuai. Sebagai seorang muslim, lisan harus dilindungi dari membuat pernyataan yang tidak benar, dan apapun yang dikatakannya harus selalu mengandung nasihat untuk menenangkan hati yang mendengarkannya. Jangan biarkan kata-kata dari mulut ke mulut membuat orang lain menjadi tersinggung. Hindari penggunaan kata-kata yang hanya akan menimbulkan kejahatan, fitnah, dan godaan bagi orang lain. Yang keempat, qaulan balighah, ucapan efektif atau keterbukaan. Prinsip efektif untuk mengkomunikasikan dan memberikan saran untuk menyampaikan penjelasan yang mungkin berdampak signifikan bagi hati nuraninya, sehingga hatinya tergerak dan meningkatkan akhlak dan perilakunya. Yang kelima, prinsip qaulan layyinah, perkataan yang lemah lembut. Islam mengajarkan kita untuk berkomunikasi secara lemah lembut dengan siapapun dan dimanapun. Yang keenam, qaulan maisurah, perkataan yang pantas. Dalam berbicara, kita diharapkan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan tepat agar mudah dipahami. Prinsip ini merupakan salah satu pedoman dalam berkomunikasi
bahasa yang mudah dipahami dan merendahkan emosi. Baik, segitu saja mengenai opini yang saya buat. Semoga siapapun yang mendengarkan dapat memaknainya dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.